Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, yes. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Mbak Sita, mohon dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nyanyikan lagu Indonesia Raya, teman-teman harap berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Pak Guru akan mengecek kehadiran siswa-siswi kelas 5. Yang pertama, Aris Putra Nur Azam, Ayatul Husna, Danesia Valencia, Hadirah. Diana Aurelia. Hadirah. Alhamdulillah, ternyata siswa-siswi kelas 5 hari ini semuanya hadir. Kemarin kalian sudah mempelajari materi mengenai surat At-Tin, ya. Kemudian kalian juga sudah mempelajari materi mengenai mukjizat Nabi Muhammad. Sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, Pak Guru ingin bertanya dulu untuk mengingat materi yang kemarin. Pertanyaan pertama, apa mukjizat Nabi Muhammad? Al-Quran. Al-Quran. Terus mukjizat yang kedua, Bisa membelah bulan. dapat membelah bulan. Mengenai surat At-Tin, berapa jumlah ayat dalam surat At-Tin? 8. Surat At-Tin diturunkan di mana? Kota Mekah. Di kota Mekah. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari surat Al-Ma'un. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Pak Guru akan menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik terbiasa membaca surat Al-Ma'un dengan tartil. Kemudian tujuan kegiatan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik memiliki sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasi pemahaman dari surat Al-Ma'un. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dapat melengkapi ayat-ayat dalam surat Al-Ma'un. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat yaitu peserta didik dapat menganalisis makna surat Al-Ma'un. Kemudian yang kelima, peserta didik
dapat mempraktekkan bacaan surat Al-Maun mulai dari ayat 1 sampai ayat 7 sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menggabungkan ayat-ayat dalam surat Al-Maun dengan benar. Untuk hari ini silakan anak-anak perhatikan PowerPoint yang Bapak tampilkan di depan. Gambar apa itu kira-kira? Orang yang sedang memberi anak yatim. Memberi anak yatim atau memberi bantuan kepada anak yatim. Kemudian gambar yang kedua, coba kalian perhatikan. Apa itu coba gambarnya? Ria. Pamer. Berarti kalau kalian nanti memberi jangan sampai melakukan pamer. Memberi sambil difoto kemudian dimasukkan ke media sosial itu tidak boleh. Itulah gambaran dari materi yang akan kita pelajari. Dalam membaca surat yang ada di dalam Al-Quran, yang pertama pengucapan makhorijul hurufnya harus sesuai atau harus benar. Jangan sampai bunyinya sama, artinya antara huruf hijaiyah yang satu dengan huruf hijaiyah yang satunya bunyinya sama. Contohnya alif sama ain, jangan sampai bunyinya sama, jadi harus dibedakan. Kemudian antara dal sama lal juga harus dibedakan. Kemudian yang selanjutnya adalah bacaan, yaitu tanda bacanya, panjang pendeknya juga harus diperhatikan. Ketika kalian membaca, sesuaikan panjang bacaannya. Mari kita perhatikan video yang Pak Guru sampaikan. Surat Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ويمنعون الماعون. Coba kita baca bersama-sama mengenai bacaan surat Al-Maun. Fadzalikal
lebih memahami mengenai bacaan surat Al-Maun, anak-anak sekarang silakan membentuk kelompok. Satu kelompok anggotanya 4 siswa. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sekarang anak-anak silakan duduk bersama kelompoknya. Untuk lebih memahami mengenai bacaan surat Al-Maun, sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, ya. Kemudian apa saja yang ada di dalam surat Al-Maun, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Barusan kalian sudah mendiskusikan isinya mengenai dari surat Al-Maun. Coba sekarang perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan bersama teman-temannya. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ini adalah surat Al-Maun diturunkan di kota Mekah. Dan Al-Maun berjumlah 7 ayat. Surat Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi. Jumlah ayat surat Al-Maun ada 7 ayat. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Dan surat Al-Maun diturunkan di kota Mekah. Saya perwakilan dari kelompok 5. Hasil dari diskusi hari ini adalah surat Al-Maun berisi tentang orang-orang yang mendustakan agama, orang yang mendidik anak yatim, orang yang lalai salatnya, dan orang yang berbuat riya. Nah, itu merupakan hasil diskusi dari setiap kelompok. Untuk lebih memahami dari bacaan surat Al-Maun, Pak Guru sudah siapkan lembar kerjanya. Mohon anak-anak mengisi lembar kerja yang sudah Pak Guru siapkan. Sudah selesai, silakan dikumpulkan. Duduk di tempatnya masing-masing. Alhamdulillah untuk tugasnya sudah selesai semua, tinggal Pak Guru melakukan penilaian. Ya, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak. Pertanyaan pertama, berapa jumlah ayat dalam surat Al-Maun? 7. Diturunkan di kota mana surat Al-Maun itu? Isi dari surat Al-Maun apa saja? Orang-orang yang Agama. Terus orang yang menghargai anak yatim. Terus orang yang tidak memberi makan orang miskin. Itu ya. Alhamdulillah, ternyata anak-anak sudah paham mengenai bacaan dari surat Al-Maun. Untuk kesimpulannya, materi yang sudah kita pelajari, yang pertama adalah dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, anak-anak harus membaca ta'awudz, ya. Kemudian diakhiri dengan bacaan tasdid.
Kemudian ketika membaca, bacaannya harus jelas. Membacanya tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian membacanya dengan bacaan yang tartil sesuai dengan makhorijul huruf. Itu merupakan kesimpulan pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang menghafal surat Al-Maun. Mohon anak-anak disiapkan materinya untuk menghafal surat Al-Maun pada pertemuan berikutnya. Untuk ketua kelas dimohon teman-temannya untuk dibimbing berdoa. Doa mulai. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.